Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Marenda Sinaga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok saya yang beranggotakan Andreas, Franz, Jeremy, Kayla, dan juga Reno untuk membuka presentasi kami yang akan membahas mengenai makalah yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Mandarin Menggunakan Media. Seperti yang kita ketahui, media dalam kehidupan sehari-hari sudah memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam bidang pembelajaran. Media telah membawa banyak dampak positif, salah satunya adalah meningkatkan hasil dan juga kualitas belajar dari para siswa yang menggunakannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, dalam video ini kami akan membahas mengenai pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Dan seperti yang kita ketahui juga, bahasa Mandarin sudah menjadi bahasa yang sangat penting di dunia. Mempelajari bahasa Mandarin membawa begitu banyak dampak positif bagi kita, terutama dalam bidang komunikasi dan juga pekerjaan. Bahasa Mandarin kaya akan budaya dan juga sejarah dan juga menjadi salah satu bahasa dengan pengguna terbanyak dan global secara mendunia. Oleh sebab itu, dalam video ini kami akan membahas manfaat dan juga efektivitas dalam penggunaan media untuk pembelajaran bahasa Mandarin. Selamat menyaksikan. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Mandarin semakin penting dalam konteks global karena posisi ekonomi dan politik Tiongkok yang semakin berkembang. Bahasa Mandarin berperan dalam mendorong terciptanya relasi komunikasi yang baik sebagai jembatan antara Indonesia dan Tiongkok dalam membangun relasi. Hal ini pula membuat minat untuk mempelajari bahasa Mandarin semakin meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun pada kenyataannya, bahasa Mandarin dianggap sebagai salah satu bahasa yang sulit dipelajari oleh non-natif. Oleh karena itu, penggunaan media dalam pembelajaran dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin diyakini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memperkaya pengalaman belajar siswa melalui berbagai jenis media yang menarik dan beragam. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar dan mengajar, termasuk dalam pembelajaran bahasa. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin menjadi relevan karena dapat meningkatkan interaktivitas, kreativitas, dan keterlibatan dari para siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berikut ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apa pengaruh pembelajaran bahasa Mandarin menggunakan media? Yang kedua, seberapa efektif penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan berbicara siswa? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Yang keempat, apa saja jenis media yang paling efektif dalam pembelajaran bahasa Mandarin dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin terhadap motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, menilai dampak penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin terhadap pemahaman dan penguasaan kosakata serta tata bahasa siswa. Yang ketiga, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin, seperti interaktivitas, variasi konten, dan kecocokan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini. Yang pertama, memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin yang dapat menjadi acuan bagi para pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana media dapat memengaruhi motivasi, minat, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Mandarin, sehingga dapat memberikan arahan yang lebih baik dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, memberikan informasi yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin yang dapat membantu dalam pengembangan pedoman dan panduan bagi para guru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasan. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin memiliki dampak positif terhadap pemahaman, penguasaan kosakata, dan tata bahasa siswa. Studi-studi menunjukkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin dapat meningkatkan motivasi dan minat para siswa. Media seperti video pembelajaran dan aplikasi belajar dapat menyajikan kosakata
dan tata bahasa dalam konteks yang nyata. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat dan mendengar penggunaan kosakata dan tata bahasa tersebut dalam situasi sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan retensi siswa terhadap materi tersebut. Media interaktif seperti permainan bahasa juga dapat membantu siswa untuk mempraktikkan kosakata dan tata bahasa secara aktif, yang dimana dapat meningkatkan penguasaan mereka. Selain itu, media juga dapat membantu siswa untuk memahami konten secara visual dan auditif untuk meningkatkan retensi informasi tersebut. Namun, efektivitasnya juga tergantung pada penggunaan yang tepat dan terintegrasi dengan metode yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan media tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, interaktivitas. Media memungkinkan interaksi aktif dari siswa, seperti aplikasi belajar yang memungkinkan latihan interaktif atau permainan bahasa yang mendorong partisipasi langsung dari para siswa. Hal ini cenderung lebih aktif meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan mereka untuk mempraktikkan keterampilan bahasa secara langsung. Yang kedua adalah variasi konten. Media menawarkan variasi konten seperti video pembelajaran, audio, teks, dan aktivitas interaktif. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Variasi konten memungkinkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk memahami materi dengan lebih baik. Lalu yang ketiga ada kecocokan dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Media yang cocok dengan gaya belajar siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Misalnya siswa yang lebih visual memungkinkan lebih menikmati video pembelajaran, sementara siswa yang auditori mungkin lebih suka materi yang berupa audio atau rekaman pembicaraan. Lalu yang keempat ada dukungan dari pengajaran yang terstruktur. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin harus didukung oleh pengajaran yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik ke dalam kurikulum. Guru yang memandu siswa dalam penggunaan media harus memberikan arahan yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif agar dapat meningkatkan efektivitas media tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan bahasa para siswa. Transformasi di era digital yang semakin meningkat membuat akses manusia untuk mengeksplorasi bahasa asing semakin mudah. Penggunaan bahasa asing seperti bahasa Mandarin semakin diperlukan untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa ini bukan hanya sekedar untuk ilmu saja. Namun, penggunaan bahasa Mandarin sangat diperlukan dalam bersaing di kancah internasional, baik dalam bidang ekonomi, industri, dan perusahaan internasional. Oleh karena itu, di era digital sekarang, peningkatan keterampilan kita dalam mempelajari bahasa Mandarin merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat penting dan perlu ditingkatkan. Media pembelajaran seperti YouTube dan Twitter sangat diminati oleh siswa. YouTube dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam berbahasa Mandarin, terutama secara mandiri. Survei yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengguna YouTube sebesar 66% merupakan kaum remaja. Kaum remaja ini dapat menggunakan atau memanfaatkan fasilitas gratis dari YouTube untuk mendapatkan fasilitas untuk memperoleh bahasa Mandarin yang baik. Pengajaran bertujuan untuk memajukan bangsa dan menghadapi persaingan di dunia yang semakin ketat. Jadi, kepentingan mengajar dan mempelajari bahasa Mandarin untuk kepentingan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan keturunan Cina seperti pada zaman lampau. Dengan demikian, melalui penelitian ini kita dapat melihat bahwa media tidak hanya merupakan alat untuk menghibur, tetapi alat juga yang kuat untuk menumbuhkan persepsi seseorang dan memajukan dunia, ekonomi, serta pendidikan yang ada di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan serta pembahasan tentang pengaruh pembelajaran bahasa Mandarin dengan menggunakan media sosial. Pertama, bagaimana manfaat media sosial dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Media sosial dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan pengajar, memfasilitasi, mengkolaborasi antar siswa, menyediakan sumber daya belajar yang beragam, dan memperluas kesempatan untuk berlatih berkomunikasi dalam bahasa Mandarin secara kontekstual. Selain itu,
Media sosial juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui keterlibatan yang lebih aktif dalam lingkungan belajar yang santai dan akrab. Selanjutnya yang kedua, bagaimana manfaat media sosial dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Media sosial dapat meningkatkan interaksi antar siswa dan pengajar, mengkolaborasi serta menyediakan sumber daya belajar yang beragam. Yang ketiga, manakah yang lebih disarankan, belajar online atau secara konvensional? Pilihan antara belajar online atau konvensional tergantung pada preferensi individu, kebutuhan pembelajaran, dan konteks yang spesifik, sebagaimana sudah tertulis dalam makalah kami. Yang keempat, apakah pembelajaran menggunakan media sosial sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Dalam pembelajaran bahasa Mandarin, platform media sosial seperti TikTok dapat menjadi yang paling efektif. TikTok menawarkan video pendek yang menarik dan interaktif, termasuk konten pembelajaran bahasa Mandarin dari pengguna beragam latar belakang. Dan yang terakhir, bagaimana motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Mandarin didukung dengan bantuan media sosial? Jawabannya, motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Mandarin dapat meningkatkan melalui bantuan media sosial. Karena yang pertama adanya interaksi sosial, yang kedua adanya keterlibatan yang aktif, yang ketiga adanya kemudahan akses dalam pembelajaran menggunakan media sosial.